Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa qara'a ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah selamat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam satu majlis yang mana mudah-mudahan majlis kita adalah majlis yang dihadiri para malaikat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan, bercurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita pada kesempatan kali ini hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita, bukan jasad kita saja, yang mana kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini, yang dengan demikian bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bab taubat, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pendapat para ulama yang menyatakan bahwasannya taubat hukumnya wajib. Ya, kita wajib bertaubat dari berbagai kesalahan, dosa. Ya. Dan kemarin sudah dibahas bagaimana bertaubat ketika kesalahan atau dosa-dosa itu berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana ketika dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu dengan sesama manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita baru akan memulai setelah mukadimah itu, ya, kita akan memulai tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Ya, karena wajib hukumnya, dan kita akan lihat bagaimana perintah-perintah taubat di dalam Al-Qur'an. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengangkat 3 ayat. Pertama, qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, pasti
kamu beruntung. Coba kita perhatikan ayat ini. Wa tubu ilallahi jami'an. Ya. Sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan kalian semua. Ya, jami'an. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ketika seorang itu sudah menyatakan nu'minu billahi wa rasulihi, maka ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, maka wajib bagi dia untuk melakukan taubat. Nah, ketika seorang itu bertobat, ya, itu dapat dipastikan orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu, ya, orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, bukan. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik, ya, mereka yang melakukan kesalahan, nanti seluruh manusia pasti salah. Nanti sebaik-baik manusia adalah ketika dia melakukan salah, dia bertaubat. Ya, dan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasihnya ketika orang itu menyesal dari perbuatannya, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Allah ampuni dosa-dosanya, tapi Allah janjikan dia mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Itu ayat yang pertama, surat An-Nur ayat 31. Ayat yang kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah surat Nuh ayat 10. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi perintah, faqultu istaghfiru rabbakum, ya, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, ya, sungguh innahu kana ghaffara, Dia Maha Pengampun. Artinya sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, ketika dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Artinya Allah akan mengampuni segala dosa kita apabila kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, yang ketiga yang dikutip oleh Imam Nawawi yaitu surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, semurni-murninya. Jadi ternyata ada taubat, ya, yang ghairu nasuha. Ada taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat,
yang kemarin sudah kita ulas, ya, bagaimana dia melepaskan dosa-dosanya, kemudian menyesali, kemudian dia berazam untuk tidak kembali lagi, ya, dari perbuatan dosa itu lagi. Dan kalau hubungannya dengan manusia sama manusia, dia harus memohon maaf atau mengembalikan hal-hal yang dia ambil, atau dia memintakan maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan kepada sesamanya. Itu baru dikatakan taubatan nasuha, semurni-murninya, sebenar-benarnya, bukan tobat yang hanya dilakukan dengan lisan astagfirullah tapi masih melakukan amal-amal yang dia telah nyatakan itu merupakan kemaksiatan. Oleh karenanya ketika kemarin kita sudah bahas tentang hukum daripada taubat itu wajib, ya, maka mereka yang tidak bertaubat otomatis mendapat dosa. Jadi dosanya berkali lipat. Dosa melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, dosanya lagi dosa dia tidak mau bertaubat. Jadi ketika kita, ya, melakukan kesalahan, ketika bertobat kita beruntung, ketika kita bertobat kita mendapatkan kesialan, ketidakberuntungan, kerugian berlipat ganda, karena dosa itu akan Allah Subhanahu wa taala mintakan pertanggungjawabnya, ditambah lagi dosa dia tidak mau bertobat. Ya, makanya kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun, ya, itu betul-betul harus kita hayati. Kita ini manusia yang pasti tidak luput daripada kesalahan dan dosa kita. Permasalahannya adalah banyak orang tidak menyadari betapa banyak kesalahan-kesalahannya. Kalau dia menyadari kesalahan-kesalahannya, maka dia akan memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang diangkat oleh Imam An-Nawawi yang pertama dan yang kedua, yaitu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita. Hadis yang pertama dalam bab taubat ini, Imam Nawawi mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah, rawahul Bukhari. Ya, dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya memohonkan ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kita lihat bagaimana ungkapan Rasulullah SAW yang Nabi SAW bersumpah, wallahi, ya, sumpah ini, ya, dengan tegas Nabi taukidkan dengan ini sesungguhnya aku, dan ditaukidkan lagi dengan la astaghfiru, aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah. Jadi ini Rasul sungguh-sungguh, ya, mengucapkan dengan ucapan sumpah, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfiru, Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih banyak daripada
70 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, di hadis keduanya, wa anil Aghor ibni Yasar al-Muzni radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi marrah. Dari Aghor bin Yasar al-Muzani berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya saya bertobat dalam sehari 100 kali. Ya, kita bisa lihat ya di sini Nabi SAW memerintahkan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, fa ini atubu, sesungguhnya aku ya bertaubat dalam satu hari 100 kali. Jadi ada riwayat Rasul bersumpah ya lebih dari 70 kali, selalu setiap hari mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata-kata istighfar dan taubah Nabi SAW, orang yang maksum minal khata', terhindar dari kesalahan dan dosa, itu selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 lebih sampai 100 kali, itu minimal dalam satu hari. Dalam penjelasan surah hadis ini ada yang mengatakan bukan 70 atau 100, ini hanya menunjukkan betapa banyaknya istighfar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada riwayat yang memang sahabat pernah berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghitungi istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dihitung sampai 100 kali. Jadi bagus juga kalau kita ya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menghitung istighfar kita. Sudah berapa banyak satu hari ini kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan kita tidak sampai 70 kali, atau jangan-jangan kita belum sampai 100 kali, ya cuman 3 kali habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan mungkin bisa jadi tidak setiap sholat, kadang ingat, kadang enggak. Nauzubillah min dzalik. Ketika seorang itu keimanannya ya tinggi, ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, dia akan memiliki sensitivitas terhadap kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita tidak peka dengan kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, ya itu kita perlu introspeksi. Berarti hati kita ini memang kotor, sehingga kita tidak melihat betapa banyak kesalahan-kesalahan dosa kita yang kita harus memohonkan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan tubu ilallahi wastaghfiruh, Rasul langsung mengatakan fa inni atubu fil yaumi mi'ah. Artinya Rasul ingin mengatakan bahwasanya aku ya mencontohkan kepada kalian telah beristighfar setiap hari 100 kali. Ya, 100 kali Rabbi firli wa tub alayya, kalau kita sekali duduk itu paling 5 menit. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur
atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini perlu latihan, perlu pembiasaan, ya. Dan kita nanti akan lihat banyak hadis-hadis bagaimana yang memotivasi kita untuk selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang dengan memperbanyak istighfar itu, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul sangat gembira, sangat senang sekali ketika seorang hamba telah melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis selanjutnya, ya, dikatakan di sini, wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illahi afrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fulah. Hadis muttafaq alaihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, dia pelayan Rasulullah SAW, berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang jatuh di atas untanya dan ia tersesat di suatu tanah lapang. Ini akan jelas hadis ini nanti, ya, dengan riwayat lain, ya, yang mana dalam riwayat lain yaitu riwayat Muslim, ya, disebutkan dengan hadis yang cukup panjang. Wa fi riwayatin li Muslim ilai asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fulah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa sharabahu fa ayyisa minha fa atas syajarata fattaja'a fi zilliha wa qad ayyisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farh Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Dalam riwayat Muslim ini disebutkan, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di suatu tanah lapang, kemudian kendaraannya tersebut menyingkir darinya, kabur, gitu ya. Padahal di atas kendaraannya terdapat makanan dan minumannya. Orang tersebut lalu berputus asa, kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya, sedang ia telah berputus asa sama sekali dari kendaraannya tersebut. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba kendaraannya berdiri di sisinya, lalu ia mengambil tali kekangnya. Saking gembiranya kemudian ia berkata, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbku. Ia sampai salah ucap karena sangat bergembira. Di sini kita lihat bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang mau bertobat, ya. Allah bergembira dengan tobat seorang, ya, lebih gembira. Gambarannya analogi yang dilakukan, yang digambarkan Rasulullah SAW daripada seorang yang terjatuh, ya, dari kendaraannya, ya, dulu kendaraannya onta, gitu kan, dia terjatuh kemudian ontanya lari, ya, dia putus asa, kemudian tahu-tahu ontanya balik lagi. Itu gembira sekali dia, dan gembiranya ini dia sampai dia lupa mengatakan, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
aqta'a min syiddatil farah. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya. Ia sampai salah ucap karena sangat bergembira. Terbalik dia katakan. Ya, saking gembira dan senangnya. Tapi gembira dan senangnya orang ini dengan dikembalikannya ontanya, barang-barangnya, minumannya, makanannya, ya, itu saking gembiranya, dan gembiranya itu ya tidak sebanding dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah melakukan dosa. Masya Allah. Jadi kita ini orang yang beriman, ya, ketika kita melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah itu pasti menerima taubat. Innallaha, ya, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha penerima taubat, Tawwabun, Ghaffarun, Maha Pengampun. Ini yang harus kita tanamkan sehingga tidak ada keputusasaan bagi kita yang sudah berumur dosa. Ya, sudah sekian lama kita melakukan perbuatan dosa, maka ketika kita sadar, ya, maka kita harus memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita gambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala bergembira ketika kita kembali kepadanya. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan, ya, bahwasanya Allah mencintai, sangat bergembira dengan seorang yang, ya, bertaubat, mengakui kesalahannya, ya, maka di situ kita tidak akan, ya, mau berhenti dengan memperbanyak istighfar. Semakin kita banyak istighfar, semakin kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kepada kita semakin besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah ridho dengan kita, maka hidayah selalu kita dapatkan dan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada hadis selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis qudsi, ya, wa an Nabi Musa Abdillah bin Qais al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yamsutu yadahu bil laili yatubu musibun nahar wa yamsutu yadahu bin nahar yatubu musibul lail hatta tatlu syams min maghribiha. Maaf, ini bukan hadis qudsi, hadis nabawi, ya, dari Musa Abdullah bin Qais al-Ansari meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membuka tangannya atau rahmatnya di malam hari agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari bertaubat, dan dia juga membuka tangannya rahmatnya di siang hari agar orang yang berbuat kesalahan di malam hari bertobat. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Jadi ketika seorang, ya, melakukan dosa di waktu siang, ya, di situ terbuka baginya pintu tobat. Allah bukakan sebesar-besarnya pintu tobat di waktu malam. Ketika kita melakukan dosa di waktu malam, di situ terbuka pintu taubat di waktu siang. Artinya di dalam satu hari itu, ya, kita harus introspeksi diri kita, dan pada saat itulah kita melakukan taubat, ampun kepada Allah. Terus seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mau beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa pagi dan siang hari, itu sama saja dia menyatakan dia tidak memiliki kesalahan di siang hari, atau dia tidak memiliki kesalahan di malam hari. Orang yang seperti ini, ya, itu orang-orang yang tidak mau introspeksi dirinya,
tidak mau melihat jiwanya. Biasanya orang yang seperti ini selalu bisa melihat kesalahan orang lain, ya. Tapi ketika dia salah, dia banyak kurangnya, banyak dosanya, dia tidak bisa merasakan terhadap dirinya. Makanya ada satu kaul hikmah, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, ada perbuatan-perbuatan baik, ya. Bagi orang-orang baik ini hasanat kebaikan. Tapi bagi al-muqarrabin, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sayyi'ah, merupakan keburukan. Contoh, misalnya, kalau untuk orang-orang yang baik sekedar dia sholat 5 waktu sudah merupakan hal yang baik. Tapi bagi orang yang muqarrabin, orang yang dekat, dia sholat tapi dia pikirannya kemana-mana, dia nggak khusyuk, itu sudah dianggap keburukan. Dia sholat tapi telat, dia sudah merasakan itu keburukan baginya. Tapi hasanah bagi orang yang melakukan abror, ya, kebaikan, itu sudah baik, ya. Tapi bagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar. Ya, makanya Nabi SAW ketika melakukan sholat, ketika sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang diucapkan adalah Kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.